Oke, baik. Selamat siang, rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas atau melihat bagaimana penyelesaian soal modul tutorial 3 yang topiknya adalah arus listrik searah. Di mana pertanyaan yang pertama itu terkait dengan hubungan antara resistivitas dan resistansi, ya, yang kemudian dipasang sebuah rangkaian, ya, dipasang kabel, kemudian yang dihubungkan dengan GGL, gitu ya, sehingga diminta untuk menentukan berapa muatan yang melalui kabel, ya, yang melalui kabel kawat tembaga, ya, dalam waktu 3 milisecond. Baik. Saya ini dulu. Oh, ada 43 yang hadir. Baik. Siapa yang dulunya? Baik. Untuk nomor 1 ini, saya mau minta Saudari Angelia Ayu Dwi Aryani, apakah ada di ruang kelas? Ada, Pak. Dari kelompok 3? Iya. Apa suara saya terdengar? Ya, suaranya terdengar. Oke. Saya izin share screen, Pak. Ya, saya stop dulu yang punya layar punya saya. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Silakan dijelaskan. Oke. Jadi nomor 1 ini diketahui beda potensialnya, terus ada panjangnya, jari-jari, waktu sama resistivitas. Nah, itu diubah dulu satuannya. Setelah itu kita ketahui bahwa resistansi kawat tembaga itu rumusnya R sama dengan resistivitas dikali L per A. Terus A-nya itu karena lingkaran, jadi per pi R kuadrat. Terus I arus itu sama dengan V per R. Nah, R-nya karena sudah diketahui yang di atas ini, jadi dimasukkan. Terus I itu selain V per R, dia juga Q per T. Karena yang ditanyakan itu muatan, jadi I sama dengan I dikali T. Nah, I-nya itu berdasarkan yang ini, V kali Pi R kuadrat per resistansi per L, nah itu dikali T. Terus dimasukkan angka-angkanya yang sudah diketahui, dan akhirnya ketemunya 3,344 dikali 10 pangkat min 7 kolom. Sekian. Ya, terima kasih. Pemaparannya cukup lugas untuk nomor 1 ini. Silakan kalau ada kelompok yang lain ingin menanggapi atau memberikan komentar atau ada cara yang berbeda, silakan. Ya, jadi untuk menyelesaikan persoalan ini kita hitung dulu ininya, apa namanya, R-nya. Jadi resistansinya itu adalah rho L per A. A-nya ini penampangnya berupa lingkaran, sehingga dengan apa itu namanya menghitung berapa luas lingkaran, luas permukaan lingkaran maksudnya karena permukaan kabel, ya. Saya nggak punya contoh kabel, ya. Ada sih contoh kabel USB, tapi ini Anda kan nggak bisa lihat ininya, ya. Tapi kira-kira kelihatan nggak? Nah, kira-kira ini kan permukaannya silinder, jadi kalau diukur dengan mikrometer sekrup, itu kita bisa hitung berapa ininya, diameternya, lalu dihitung berapa luas penampangnya, kemudian nanti dihitung panjangnya dan sebagainya. Nah, setelah itu kita gunakan persamaan Ohm, ya, hukum Ohm, sehingga nanti bisa kita dapatkan arus, kemudian nanti dari arus
kita ketahui merupakan apa itu namanya kumpulan muatan yang mengalir dalam kawat tersebut ya, dalam penampang kawat tersebut dalam kurun waktu tertentu sehingga nanti didapatkan jumlah apa bukan jumlah muatan, nilai dari muatannya itu ya, nilai dari muatannya itu adalah 3,34 ya atau 3,35 kali 10 pangkat min 7 coulomb ya, itu besar muatannya ya, besar muatannya. Nah, begitu. Nah, itu yang diminta ya, yang diminta itu adalah untuk menentukan berapa nilai muatan ya. Sebentar. Saya ini dulu konfirmasi dulu. Berapa banyak muatan ya, berapa banyak muatan atau berapa besar muatan yang melalui penampang tersebut. Ya, tadi sudah dijawab dengan Angelia dengan baik. Cuman saya kalau misalnya pengen tahu berapa banyak elektron ya, karena muatan yang mengalir ini kan sebetulnya elektronnya, atau seberapa banyak muatan listrik ya, seberapa banyak partikel-partikel muatan listrik yang mengalir ini, kira-kira ada yang bisa menghitung nggak? Oh ya, terima kasih Angelia. Ya, jadi sebagai ilustrasi saja, satu kulom itu ada berapa elektron sih sebetulnya, atau min satu kulom ini kan sebetulnya kita menganggap bahwa muatan yang mengalir ini kan positif ya, tapi sesungguhnya dia merupakan arus elektron yang kita balik supaya perhitungannya itu tidak terlalu menyulitkan. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu ini Q sebesar 3,35 atau 3,34 kali 10 pangkat min 7 coulomb, itu artinya dalam 3 milisecond itu ada berapa jumlah elektron sih sebetulnya yang mengalir? Ada yang bisa jawab nggak? Dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb bukan Pak? Ya, Anda bisa ini buka PowerPoint atau apa untuk menjawab. Ini siapa? Wildan ya? Sebentar Pak. Oh ya. Sebentar. Ya, terima kasih Angelia sudah memperlihatkan ini. Kita tunggu. Dan untuk membuka ininya, PowerPoint atau apa whiteboard-nya. Jadi tadi nilai muatannya adalah 3,35 atau 3,344 kali 10 pangkat min 7 coulomb ya. Nah, itu tuh sebetulnya secara fisik tuh dalam 3 milisecond itu ya. Dalam 3 milisecond itu elektronnya tuh ada berapa, atau jumlah partikelnya lah. Ya, jumlah partikel yang mengalir selama apa itu 3 milisecond itu ada berapa itu kira-kira? Bentar Pak, ini agak nge-lag. Oh ya, nggak apa-apa. 3,34 kali 10 pangkat min 7 coulomb dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, itu berapa partikel tuh kira-kira? sekitar
2,09 kali 10 pangkat 12. Betul, ya. Jadi banyak ya jumlah elektron yang mengalir dalam 3 milisecond itu, ya, di rangkaian itu ya sejumlah itu menghasilkan apa itu namanya berkontribusi pada arus yang besarnya tadi berapa? Udah? Di soal diketahui soal arusnya berapa? Di soal arusnya berapa? Iya Pak, sebentar Pak. Atau tadi di penyelesaian tadi arusnya Angelia tadi arusnya berapa tadi? 1,115 kali 10 pangkat min 4. Min 4 ampere. Iya. Ya, jadi arus segitu ya, arus 1,1 sekian kali 10 pangkat min berapa? Min 4 min 7? Min 4. Min 4 ampere itu ya, itu berasal dari kontribusi 2,09 kali 10 pangkat 12. Pangkat 12 itu berapa kalinya triliun sih? Ya. Jadi banyak gitu ya. Ya, jumlah partikel yang mengalir, padahal ukuran kabelnya ya. Padahal ukuran kabelnya itu tadi berapa? Ukuran kabelnya itu panjangnya 2 cm gitu ya. Betul. Atau kawat tembaganya panjangnya 2 cm, kemudian jari-jarinya 2 mili ya. Nah, itu selama 3 detik selama 3 mili detik itu jumlah partikel yang mengalirnya segini, berkontribusi kepada arus yang apa itu namanya besarnya 1,1 sekian kali 10 pangkat min 4 ampere itu ya. Makanya di situ apa namanya kalau dihitung ya kontribusi dari apa namanya partikel yang bisa menghasilkan misalnya 1 ampere saja ya. Nah, 1 ampere saja itu udah banyak sekali gitu ya. Padahal kalau kita hitung dengan menggunakan apa ya logika kita 1 triliun saja kan udah banyak ya. 1 triliun itu kan 10 pangkat 12 ya. Ini benar ya? 1 triliun itu 1 triliun itu 10 pangkat 12 betul ya? Karena juta kan 6 ya. Iya, Juta 6, miliar itu 9. Kalau triliun ya ini berarti ada sekitar 2,09 partikel ya mengalir dalam 3 milisecond itu. Nah, kebayang kalau misalnya dia menjadi 1 second ya. Kalau 1 second itu berapa jumlah ininya partikelnya? Kalau ini kan tadi yang apa 3,344 itu kan kali 10 pangkat min 7 coulomb itu kan dalam waktu 3 milisecond. Nah, kalau misalnya 1 detik itu artinya ada 60 ya, betul 1 detik ya, 1 detik. Nah, itu ada berapa ininya jumlah partikelnya itu lebih banyak lagi seperti itu. Oke, terima kasih udah dan juga Angelia tadi sudah menerangkan dengan baik. Sehingga sekarang kita bisa melangkah ke nomor 2. Nomor 2 ini sebetulnya persoalannya masih sama. Hanya sekarang nilai delta V atau beda potensial atau beda tegangan yang terhubung pada kawat itu punya grafik ya. Jadi ini delta V-nya ini ya adalah Vs dengan 0 ya. Jadi bisa ketahuan lah delta V-nya itu sekian. Kemudian ini X di sini ini panjangnya gitu ya. X ini adalah panjang dari kawat tembaga. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa sih nilai arus yang mengalir pada kawat tersebut, gitu ya, dari kawat tersebut. Jadi di sini ada delta V-nya, Vs 0, gitu ya. Kemudian ini ada panjang kawat 0 sampai XS. XS-nya itu adalah 3 meter. Jari-jarinya adalah sekian. Kemudian penampangnya ini adalah penampang sama ya, penampangnya penampang lingkaran.
resistivitas tembaga itu 1,69 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter. Oke, untuk pertanyaan ini saya mau mengundang Fatih Dia. Apakah ada di kelas? Kalau Nurul Husna dari kelompok 7 ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Bentar ya, Pak. Ya. Dari kelompok dulu. Enggak. Oke. Udah kelihatan belum, Pak? Halo, Pak. Udah kelihatan belum? Sudah terlihat. Oke, baik. Oh ya, di ininya seperti itu. Baik, nggak apa-apa. Ya, silakan. Untuk nomor 2 sendiri, sebenarnya itu kan awalnya kita mencari dulu potensial listrik dari kawat itu sendiri. Nah, kan tadi udah dijelasin juga kalau resistivitas tembaganya itu adalah 1,69 kali 10 min 8 omega gitu. Nah, berarti persamaannya sebenarnya untuk mencari awalnya bisa aja langsung MX tambah C. Tapi bisa juga kita cari dulu pakai nilai resistansi suatu hambatan dengan R sama dengan PL per A. Nah, ini. Ya, bisa juga ini nanti kita bisa ubah-ubah. Nah, terus berdasarkan ini kan sebenarnya ini tinggal masukin angka doang yang sudah ada dalam soal. Nah, ini ada min 112 kali 10 min 6x tambah 12 kali 10 min 6 per 3. Nah, habis itu masukin rumus yang rho per A kali I atau kali arusnya. Nah, karena rho-nya kita udah tahu bahwa 1,69 kali 10 min 8 dan A-nya itu adalah A-nya adalah pi kali 2,2 kali 10 min 3 kuadrat. Nah, kita mencari berapa sih sebenarnya I-nya ini sendiri. Nah, berarti untuk mencari I-nya kita bisa pindahkan yang ini ke sini. Nah, otomatis kalau kita udah pindahin ini ke sini ya, otomatis dia akan berubah kan jadinya ya berubah. Pokoknya dia yang awalnya min di sini terus jadi positif di sininya, tapi pangkatnya tetap. Nah, habis sudah dicari-cari, akhirnya setara hasil dari itu sendiri setara dengan 3,6 kali 10 min 3 ampere. Begitu, Pak. Ya, jadi di kelompok 7 dilakukan penyelesaian dengan metode grafik begitu ya. Karena apa itu namanya, Anda tahu bahwa apa itu namanya kemiringannya ini ya, kemiringannya ini berasal dari bukan kemiringan sebetulnya, M dikalikan dengan X-nya itu kan berasal dari I dikalikan dengan R R-nya itu adalah ini kan ya, R-nya itu adalah apa itu namanya rho L dibagi A gitu ya, rho L dibagi A. Nah, makanya nanti dari situ didapatkan persamaan minus M sama dengan rho per A dikalikan dengan I gitu. Karena dia itu sebetulnya berasal dari itu penggabungan antara persamaan Ohm ya, hukum Ohm VIR dengan R-nya itu ada itunya, ada apa itu namanya? R-nya itu adalah rho L per A, di mana L-nya itu sendiri di grafik dinyatakan dalam X. Nah, V di sini ya, V di grafik ya, itu
menjadi sebuah apa itu namanya nilai potensial atau nilai tegangan di apa itu sumbu tegak, sedangkan yang sumbu bawahnya itu adalah panjang dari kawatnya itu sendiri. Makanya nanti si X-nya itu maksimumnya itu adalah L, kemudian tegangan yang paling maksimumnya itu adalah yang VS-nya itu. Nah, VS terhadap 0 itu adalah delta V. Nah, itu dari mana? Yaitu dari V dikurangi C itu tadi ya. V dikurangi C, di mana C-nya itu adalah itu tadi 12 kali 10 pangkat min 6. Makanya didapatkan sini. Kalau di kelompok lain mungkin caranya tidak menggunakan grafik, tapi apa itu namanya saja langsung bahwa VS-nya atau delta V-nya itu sama dengan 1,2 kali 12 kali 10 pangkat min 6 ya. 12 kali 10 pangkat min 6 volt, 12 mikrovolt. Itu ya, itu delta V-nya. Kemudian panjangnya adalah 3 cm ya. Panjangnya itu adalah panjangnya itu adalah 3 meter. 3 meter. Nah, sehingga dapat dengan persamaan yang di apa itu namanya di nomor 1 ya. Di nomor 1 dengan persamaan yang sama, sehingga nanti didapatkan nilai arusnya itu adalah 3,6 mili ampere. Seperti itu. Itu kalau misalnya mau menggunakan tidak menggunakan metode grafik. Nah, tapi kalau di sini kelompok 7 ini bisa menggunakan metode grafik sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, dari kelompok yang lain silakan. Ada ini pertanyaan, pendapat atau komentar? Izin stop share dulu ya, Pak. Oh ya, silakan. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Pak. Ya, silakan. Kalau tadi pengerjaannya Nurul tadi menggunakan analisis grafik gradien gitu ya. Kalau saya itu mungkin di kelompok saya juga kerjainnya jadi kayak nggak perlu menganalisis gradien grafik itu, kayak mencari nilai resistansinya dulu, terus lalu yang terakhir. Ya, apa-apa itu juga kan ini ya, apa namanya salah satu ini. Sahabat bisa lihat ininya nggak, apa namanya hasil pengerjaan dari kelompok berapa sahabat itu? 3, Pak. 3 juga ya. Oh ya, 3. Bisa diperlihatkan ininya? Ya, Pak, sebentar. Ya, kalau memang ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, menjawab ini itu ada ada dua cara. Mau dilihat dengan pendekatan grafik bisa, atau melakukan dengan ini biasa saja gitu. Jadi seperti waktu Anda menyelesaikan persoalan yang nomor 1. Ya, silakan. Ya, rho-nya kan R-nya sedemikian ya, rho-nya kan sudah diketahui, L-nya 3 meter, luas penampangnya adalah sekian gitu ya. Kemudian nanti I sama dengan tegangan ya, tegangan dibagi dengan resistansi ya, dibagi dengan resistansi atau hambatan, maka didapatkan nilai 3 mili ampere seperti itu. Ya, dan ininya secara fisik juga tidak salah gitu ya, tidak salah, hanya beda pendekatan saja. Kalau ini kita langsung menggunakan persamaan ohm dan hubungan resistivitas dan resistansi, tapi kalau kelompok 7 ya, Nurul dan kawan-kawan tadi menggunakan pendekatan grafik. Dan untungnya ya, tahu bahwa si nilai gradiennya itu berasal dari itu ya, berasal dari I, berasal dari L, berasal dari I, berasal dari rho dan juga A. Ya, L, rho sama A karena berasal dari kalau C-nya itu kan tegangannya ya tadi, kemudian A-nya ada,
rho-nya ada, sedangkan si faktor X-nya itu nanti ini berkaitan dengan L, gitu ya, berkaitan dengan L. Jadi di situ ada rho, ada, karena nanti yang akan kita cari itu adalah arusnya. Oh ya, berarti di persamaan itu yang di grafik dengan metode grafik itu tadi, kemiringan dari grafik itu berasal dari kontribusi arus, ya. Kemudian yang akan nanti kita akan cari itu dianggap sebagai variabel. Kemudian resistivitas, dan kemudian adalah luas penampan ya dari kabel itu sendiri atau dari kawat itu sendiri. Sedangkan nanti X-nya nanti berubah menjadi L seperti itu. Ya, oke, terima kasih Sabata sama Nurul. Ya, Sekarang saya akan ke nomor nomor 3. Nah, masih persoalan resistivitas dan resistansi, tapi sekarang saya punya 2 buah kawat tembaga, ya, 2 buah kawat. Disebutkan tembaga nggak? Oh nggak, kawat aja ya. Bentar. Resistivitas diameter adalah sekian. Kabel disambung mengalir dengan berapakah beda potensial? Oh ya. Jadi ini bahan komposit gitu ya. Ini adalah dari bahan komposit, karena di sini disebutkan dari bahan yang berbeda, tapi panjang LC dan LD ini sama, dan luas penampangnya itu berbeda ya. Diameter kawatnya sekian, dan sebentar. Resistivitas dan resistivitas dan diameter KWC ini rho C, ini L C, dan ini adalah rho D, dan ini LD ya. Nah, kemudian si kawat ini dihubungkan dengan arus 2 ampere mengalir. Nah, berapa beda potensial antara ini ya, antara ujung-ujung dari kawat C dan ujung-ujung dari kawat D, dan hitung juga berapa energi disipasinya. Nah, untuk ini saya mau bagi tugas kelompok 5 sama kelompok 8 deh. Ya. Saskia Klaranisa ada? Ada, Pak. Ada. Untuk yang mana, Pak? Yang A atau B atau? Clara menjawab A. Sebentar. Clara menjawab apa ya? Potensial listrik. Oh ya, menjawab yang AB ya. Sementara nanti yang CD-nya nanti saya panggil yang lain. Siapa? Jawab yang AB dulu. Download dulu ininya. Oh ya. Silakan. Nanti yang CD-nya nanti saya minta kelompok 8 ya, namanya saya sebutkan nanti. Oke, ini yang belum dipanggil masih cukup banyak, jadi masih banyak kesempatan. Beberapa ada yang udah 2 kali tapi nggak apa-apa. Bagus, ininya apa namanya, keaktifannya bagus. Jadi jangan khawatir kalau nilai kuisnya bermasalah yang kemarin, tapi nggak masalah. Atau Saskia bisa minta tolong ke temannya yang standby ini layar komputer untuk bisa diperlihatkan juga nggak masalah. Kalau misalnya downloadnya lama, kalau sudah bisa. Oke, silakan yang AB. Beda potensial yang kawat C sama beda potensial kawat D. Oke, jadi untuk yang A pertama, kan yang ditanyain itu V beda potensial dari kawat C. Di sini kita tahu kalau misalnya panjang kawat C itu sama dengan kawat D, yaitu 1 meter. Terus sementara itu untuk konstantanya itu 2,10⁻⁶ ohm per meter ya harusnya. Oh, meter.
Meter, Pak. Resisitivitas Oh, ya. ohmmeter. Ohmmeter. Nah, kalau misalnya untuk yang D 1,0 kali 10 pangkat min 6 ohmmeter. Terus di sini kita tahu kalau misalnya diameter dari kabel C itu 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter, dan kalau misalnya untuk yang D itu setengahnya 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Pertama kita cari dulu si resistansi dari kawat C dan kawat D. Dari sini ini udah ada hitungannya ya Pak. Resistansi itu berarti kan pertama pakai konstanta dikali panjang dibagi si luas penampangnya. Nah, ini dimasukin aja langsung. Dapat, karena di sini yang kita ketahui itu diameter, harus dibagi 2 dulu diameternya sampai bisa dapat si jari-jari. Terus untuk resistansi yang C kita dapat 4 per pi ohm, untuk yang D kita dapat 16 per pi ohm. Terus untuk nyari perbedaan potensial berarti I dikali R, di sini ada untuk yang A-nya, berarti 2 ampere dikali 4 per pi ohm, jadi 8 per pi volt. Untuk yang B-nya kita udah dapat di atas di resistansi untuk kawat D, jadi I dikali RD 2 ampere dikali 16 per pi sama dengan 32 per pi volt. Iya. Oke. Makasih Saskia. Ada komentar dulu dari kelompok yang lain? Kalau misalnya mau diselesaikan sampai nilai bilangan real yang ini ya, itu juga boleh. Jadi tadi kan masih ada pembagian terhadap pi ya. Silakan apa itu namanya, kalau misalnya mau diselesaikan sampai nanti dapat nilai angka bilangan ininya, bilangan realnya, itu juga boleh. Yang pasti resistivitas nilainya itu positif ya. Resistivitas positif, kemudian resistansinya juga tentu saja nanti jadi positif. Kemudian karena arus juga positif ya, maka nanti didapatkan beda tegangan untuk kawat C dan juga D adalah yang tadi sudah disampaikan. Nah sekarang pada ini yang C dan D ini tadi sudah di spoiler sedikit sama Saskia, tapi nggak apa-apa. Kita ke kelompok 8. Saya minta perwakilannya Jenina, ada? Jenina, apakah ada di kelas? Dari kelompok 8? Atau apakah ada rekan di kelompok 8 yang belum pernah dipanggil? Yang mau menjawab? Ini di catatan saya ada Devi, ada Made, ada Rainer, ada Diandra, sama Vina. Silakan perwakilan kelompok 8. Boleh Pak. Silakan. Vina ya. Ya Pak. Devi, Pak Devi. Mau bilang Jeninanya sakit. Oh, iya, baik. Baik, Jeninanya sakit. Silakan. Oh, yang akan menjawab Devi ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah? Silakan. Jadi tadi Pak yang RC sama RD-nya itu saya dapatnya itu 8 pi, sama yang kalau RD-nya itu 16 per pi. Terus yang buat nyari C-nya P12 itu kan rumusnya I kuadrat sama R12. Nah, yang I-nya itu kan 2 pangkat 2. Tadi RC-nya itu 8 per pi. Jadinya hasilnya 32 per pi. Terus yang D-nya P23
itu kan sama dengan I kuadrat R23. R23 itu sama dengan RD. Jadinya 2 kuadrat dikali 16 per pi. Hasilnya 64 per pi. Jadi 32 per pi itu kalau jadi 32 dibagi kok 3,14 ya. Hasilnya berapa ya? Hasilnya sekitar 10-an gitu ya, 10-an watt. Kemudian kalau Hasilnya yang bawahnya itu 10,8. ya mungkinnya saya nggak ngitung. Tapi nanti silakan kalau misalnya ya kalau untuk ini sih betul ya. Kalau untuk pengerjaan ini betul. Cuman kalau nanti akan digunakan untuk ujian mungkin nanti kan diminta koma-komaan gitu ya. Nah itu silakan nanti dihitung 32 dibagi 3,14 itu berapa? Mungkin sekitar 10. Besaran mana sih 3,2 sama 3,14 ya kan? Gedean 3,14 ya berarti itu sekitar 10, sekian lah ya, 10,12 ya sekitar segitu. Sedangkan yang bawahnya itu yang disipasi untuk D itu 64 dibagi 3,14 jadi 20, oh ya itu 32 ini 4. Berarti kalau berarti 2 kalinya 10. Kalau misalnya di C itu tadi 10,1 atau 10,2 maka nanti disipasi di D itu menjadi 20,2 atau 20,4 ya. Saya nggak ngitung tapi kira-kira segitu. Ya, oke. Terima kasih Devi. Nah, ini ada pertanyaan ini apa namanya yang bonus sebetulnya. Kalau misalnya tadi disebutkan bukan tembaga, kita nggak tahu bahwa ini tuh apa ya, kita nggak tahu kawat C ini apa sih, tapi dia kasih tahu resistivitasnya 2 kali 10 pangkat min 6 ohm meter dan D itu 1,10 pangkat min 6 meter. Ini bendanya apa ya kira-kira? Ya, ini bendanya apa ya kira-kira? Nah, silakan. Saya mau minta kelompok 9 ya. Ada Husna, ada Muniha, ada Reisa, ada apa lagi? Virus dan ada Cantigi. Untuk lihat coba di Wikipedia boleh atau misalnya di buku acuan kita nilai 2 kali 10 pangkat min 6 ohm meter sama 1,0 10 pangkat min 6 ohm meter tuh bendanya apa ya? Saya kasih waktu 5 menit untuk mencari. Gimana tadi, Pak? Nih ya, ini kan pertanyaannya. Bukan, tadi ya, pertanyaan. Ini kan resistivitas kawat C adalah 2 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Kemudian kawat D 1 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Nah, ini kalau ini apa namanya yang real, kalau di atas kan dijelaskan dia tembaga gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, ini bendanya apa sih? Gitu. Bisa dicari nggak kira-kira ini apa? Ini itu apa sih? Resistivitas apa sih? Besi, emas, timah, atau apa? Buat yang kawat D platinum, Pak.
Sambil saya cari juga kali ya. Nah, bendanya fiktif gitu apa gimana? Ada yang sudah ketemu dari kelompok 9? Belum, Pak. Kalau Munihan ininya melihatnya di mana? Wikipedia atau di mana? Oh, ini ada di chat. Nah, yang saya cari yang D itu Nikrom dari Muhammad Abdul Hakam. Lah, Muhammad Abdul Hakam kelompok berapa? Tadi jawab dulu kan. Saya juga kurang tahu. Anda yang melihat dari mana? Referensi apa yang digunakan? Di Google gitu. Di Google? Coba Ya, diperlihatkan. Coba diperlihatkan. Ini saya stop share dulu ya. Ya, ini kan Anda kan FTI gitu, jadi harus tahu ininya, bendanya. Karena kalau soal apa itu namanya? Kalau soal kan bisa angka sembarang ya, takutnya ini angkanya ini enggak ini. Salah. Ya, ini dari googling didapatkan hambatan jenisnya. Ya, more or less 1 kali 10 pangkat minum ya, seperti yang tadi disebutkan Nikrom. Ini kalau diklik ya, ini BP Blogspot ini sumbernya dari mana ya? Bisa di si Blogspotnya. Enggak tahu sih, saya juga bisa dipercaya sumbernya. Oh itu, ya. Dari ini, mafia online, kayaknya enggak coba. Ya, coba ini Saskia Claranisa, silahkan diperlihatkan ininya. Oh ya, makasih ya. Dapat dari sini apa electronic notes. Notes ya, silakan dikebawahin tabelnya. Di sini ada. Nah, itu. Yang mendekati 2 sayangnya nggak ada, Pak, adanya paling yang mendekati 1 ini Nikrom 1,1 sama Bismuth 1,3. Nah, kalau yang 2 itu yang pas 2 tuh atau 1,9 atau 2,1 itu nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya. Ini sumbernya dari Electrical Notes, tapi ada ininya nggak? Ada reference-nya nggak? Dia dapat dari mana? Di bawah nggak ada? References nggak ada ya? Itu ininya iklannya anime apa itu? Oke, kebawahin. Iya. Kebawahin ke yang tabel yang tadi. Ini ya. Pak. Betul. Nah, kemungkinan ya kalau misalnya dia itu adalah 2
ya kali 10 pangkat min 6 itu sendiri, dia yang VC-nya itu sendiri itu juga merupakan komposit, ya. Dia bisa jadi juga merupakan sebuah komposit, karena kalau dilihat dari tabel ini yang menyatakan dia betul-betul nilainya itu 1,9 sampai 2,1 10 pangkat min 6 ohmmeter, itu nggak ada, ya. Jadi itu mungkin dia adalah juga berupa komposit dari misalnya apa, aluminium dengan apa gitu ya, sehingga dia membentuk 2 kali 10 pangkat min 6 seperti itu. Kalau tadi didapatkan nikrom itu di referensi yang tadi yang sebelumnya itu 1 kali 10 pangkat min 6, tapi di sini disebutkan 1,1, jadi masih dalam range ya, engineering range yang masih bersesuaian, ya. Jadi jadi kita tahu bahwa memang ada benda yang memiliki resistivitas seperti itu, ya, 1 kali 10 pangkat min 6 mendekati nikrom. Tapi yang dua nih, ya, yang dua ini seperti yang tidak ada, mungkin dia juga berupa benda komposit atau apa yang kita nggak tahu seperti itu. Oke, ini siapa? Clara, ya. Saskia Clara bisa. Sebentar, Saskia itu dari kelompok 5, Pak. Oh. Oh, tadi udah menjawab. Menjawab lagi, ya, nggak apa-apa. Nah, berarti karena apa itu namanya? Tadi harusnya kelompok 9 yang menjawab, berarti kelompok 9-nya sekarang dapat giliran yang nomor 4, ya. Nomor 4 ini mencari apa? Mencari R1, R2, R3 untuk kondisi saklar tertutup, ya. Di 1 dan 2 sama terbuka seperti itu. Maka kelompok 9 yang belum pernah saya panggil, di sini ada beberapa. Reisa Nopianti ada? Ada, Pak. Ya, silakan diperlihatkan. Ya, Pak, sebentar ya. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Enggak. Baik, diketahui saklar pada saat saklar dibuka itu arusnya sama dengan 10 pangkat 3 ampere, dan ketika saklar ditutup itu 1,2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ditanyakan itu R1, R2, dan R3. Untuk mencari nilai R1, R2, dan R3, pertama-tama itu dibuat persamaan 1 berupa V sama dengan V per 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan R total, di mana R total itu R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 6.000 ohm. Kemudian ketika saklar ditutup, saklar pada satu ditutup itu menghasilkan persamaan R1 sama tambah setelah R2 tambah R3 sama dengan 5.000 ohm. Kemudian ketika saklar pada 2 ditutup menghasilkan persamaan 3, yaitu R1 tambah R2 sama dengan 3.000 ohm. Setelah itu dieliminasi antara persamaan 1 dengan persamaan 3, menghasilkan nilai R3 sama dengan 3.000 ohm. Kemudian dieliminasi antara persamaan 1 dengan persamaan 2, menghasilkan nilai R2 sama dengan 2.000 ohm. Dan setelah itu disubstitusi menghasilkan nilai R1 sama dengan 1.000 ohm. Jadi nilai R1 sama dengan 1.000 ohm,
R2 sama dengan 2000 ohm, dan R3 sama dengan 3000 ohm. Ya, terima kasih. Kelompok yang lain, apakah ada ini komentar ataupun penyelesaian yang agak berbeda dengan ini? Jadi penyelesaiannya betul, memang menggunakan substitusi dan eliminasi karena dari ketiga situasi, ya, saat terbuka, saat tertutup di 1 dan tertutup di 2 itu koneksi resistornya itu kan berbeda-beda ya. Pada saat terbuka justru R1, R2, R3. Pada saat dia terhubung dengan R1, apa itu namanya? Coba di itu apa namanya? Rangkaian yang aslinya. Nah, pada saat S-nya itu terhubung dengan ujung 1, ya, maka R2 dengan R2 itu menjadi paralel, ya. R2 dengan R2 menjadi paralel sehingga nanti dia akan terhubung, ya. Dihitung dulu rangkaian ekivalensinya, kemudian nanti setelah kita hitung rangkaian apa itu namanya, hambatan ekivalennya itu nanti diserikan dengan R1 dengan R3, ya, dengan R1 dengan R3. Nah, itu untuk persamaan yang 2. Kemudian untuk yang persamaan yang ketiga itu dihitung dari saat saklarnya itu nyambung ke switch yang kedua. Nah, dalam hal ini, ya, maka tidak akan ada arus yang mengalir di R2 yang bawah sama R3 karena itu tadi hambatan itu sama seperti penghalang di jalan tol atau penghalang di jalan. Kalau misalnya ada penghalang, maka arus akan mencari jalan yang lebih lowong gitu ya, jalan yang lebih bebas hambatan. Oleh karena itu, maka dari persamaan 1 dan 3 itu sudah terlihat tuh ininya, relasinya antara R1, R2, R3, ya, di mana kalau yang persamaan 1 itu R1 tambah R2, R3 menghasilkan 6000 ohm. 6000 ohm itu berasal dari 6 volt dibagi 1 mili ampere, ya. 1 volt dibagi 6 volt dibagi karena GGL-nya 6 volt dibagi 1 mili ampere. Nah, sedangkan saat saklar itu ke switch yang kedua itu 6 volt dibagi arusnya diketahui 2 mili ampere, ya. 2 kali 10 pangkat min 3 sehingga didapatkan 3000 ohm. 3000 ohm itu adalah R1 tambah R2, sedangkan tadi 6000 ohm adalah R1, R2, R3. Nah, makanya dapatlah R3-nya itu sama dengan 3 kilo ohm, ya, atau 3000 ohm. Nah, selanjutnya dimasukin aja R3 itu ke persamaan yang kedua tadi. Sama. Nah, setelah kita dapatkan itu, ya, setelah kita mensubstitusi R3 yang 3 kilo ohm ke persamaan 2, kita lakukan eliminasi dengan persamaan 3, ya, dengan persamaan 3. Persamaan 2 dengan persamaan 2 yang sudah R3-nya disubstitusi dengan persamaan 3 sehingga nanti didapatkan R1 dan R2, ya, seperti itu. Nilainya adalah 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, dan 3 kilo ohm. Seperti itu. Saya ingin stop share ya, Pak. Ya, Terima silakan. kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menjelaskan. Sekarang kita akan ke pertanyaan nomor 5. Ya, pertanyaan nomor 5 ini sudah menyangkut rangkaian kompleks, di mana dalam satu rangkaian itu ada 2 buah GGL, ya, dengan pancarannya itu berbeda. Yang satu ini ke atas, yang satu ini ke bawah. Tapi ini sebetulnya ke bawah ini ke kanan. Ke kanan ini maksudnya arahnya beda, ya. Yang sama yang GGL2 dengan GGL1 itu arahnya beda. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk menentukan
arus ya, arus dulu yang mengalir pada rangkaian itu berapa, kemudian daya disipasi di R1, kemudian energi persatuan waktu yang diberikan GGL1 ke rangkaian, dan beda potensial antara titik A dan B yang ada di ujung-ujung ya, yang ada di ujung-ujung seperti itu. Nah, ini juga mau saya bagi deh. Mau saya bagi kelompok 6 tadi udah ya? Oh, belum. Oke, kelompok 6 belum. Kelompok 6 Yasfi Salma, apakah ada di kelas? Ada, Pak. Ada, silahkan. Yasmin nanti menjawab menjawab butir A sama B ya. Iya, Pak, izin share screen ya, Pak. Oh iya, sebentar saya stop dulu ini. Sharingnya saya stop dulu, silahkan Yasmin. Oh ya, saya baru tahu kalau hari Senin besok libur ini ya, libur nasional ya. Ya, berarti apa yang harus saya lakukan ya? Yang pasti PR modul tutorial 4 jadi mundur ya. Tidak hari Senin. Tapi kuliahnya itu saya bingung. Karena materinya tentang induksi EM. Nanti saya pikirkan deh. Ya, saya baru lihat kalendernya ITB, ternyata ini libur nasional. Tanggal 28. Sebentar. Habis itu udah libur lagi nggak ya? Maaf, Yaswi, saya ini dulu lihat kalender dulu. Oh, selanjutnya itu adalah hari. Oh, minggu depan itu boleh. Oke. Ternyata. Oke. Ternyata ini apa namanya, hari Senin dan Kamis libur. Ada satu kuliah saya yang di prodi fisika, berarti nggak ada kuliah. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Anyway, Yasmi silakan. Bagian A dan B. Iya, Pak. Ya. Jadi kan ini yang pertama, yang nomor A itu ditanyain besar arus pada rangkaiannya. Kita bisa nyarinya pakai hukum Kirchhoff 1, yaitu sigma arus kali yang kedua kali dikurangin sama sigma dari GGL-nya. Karena ini seri, jadinya langsung aja berarti arus resistor 1 ditambah resistor 2 terus dikurangi GGL 1 dikurangi GGL 2. Sebentar ya, mohon maaf memotong. Arah loopnya kemana? Oh iya Pak, arah loopnya itu saya ngambilnya ke ini, ke sini. Searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Ngambilnya itu berarti kalau ke sini itu berlawanan ya Pak. Berlawanan arah jarum jam. Oke, baik. Berarti kan tinggal arusnya itu sama dengan GGL 1 dikurangin GGL 2 per resistor 1 ditambah resistor 2. Tinggal substitusi aja dari data yang diketahui, berarti jawabannya itu 12 dikurang 6 sama per 4 ditambah 8, jadi 6 per 12 dengan 0,5 ampere. Terus yang bagian B-nya ditanyain daya yang terdisipasi. Tinggal masukin aja yang formulanya I kuadrat dikali resistornya pada R1-nya. Berarti hasil dari ini dikuadratin terus dikali 4 jadinya 1 watt. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang C dan D ini walaupun terlihat di jawabannya Yaswi, tolong dimatikan. Saya mau invite Abednego Jonathan. Apakah ada di ruang kelas? Ada, Pak. Ya. Silakan untuk yang C dan D-nya. Oh, sebentar ya. Saya share screen bentar. Ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan? Ya, silakan. Kalau
Yang C-nya energi persatuan waktu yang diberikan ke rangkaian itu, saya rumusnya kayak gini. Voltasenya dikali I, voltasnya di sini kan 12, terus kali 0,5 dari arusnya. Terus yang D beda potensial A dan B-nya I kali R1 sama R2-nya. R1-nya 4, R2-nya 8, jadi arusnya dikali R1 sama R2. Nah. Ya, VAB-nya itu Anda ngambilnya itu ke berlawanan arus jam. Berlawanan arah. Jadi ini ya, 12 kurang 6 gitu. Tapi Anda ngambilnya malah cabangnya yang ke kanan atas ya, bukan yang ke bawah ya. Anda ngambil cabangnya itu menghitung VAB-nya ini pakai cabang yang ada GGL atau cabang yang ada resistor? Yang ada resistor. Resistor. Oh ya, yang berarti cabang yang kanan atas. Kanan atas ya. Oke. Tadi arusnya 0,5 ya. Oke, karena itu kan menjadi 6 ya. Jadi beda potensialnya itu adalah 6 volt, sedangkan energi persatuan arus itu kan mencari daya ya. Adalah mencari daya, makanya nanti didapatkan dia adalah 6 watt. Ya. Makasih Abednego. Kalau misalnya saya mau hitung berapa kWh-nya dalam 1 jam, daya yang diberikan sama GGL1 gimana ya? Oke, bentar. Tadi Abednego Jonathan ya. Dari kelompok 2. Nah, ini untuk menjawab KWH-nya ya, untuk menjawab KWH atau energi ya yang diberikan oleh GGL1 itu berapa dalam 1 jam. Saya mau minta siapa ya? Karisma Diva Hartanti ada nggak di kelas? Ada Pak. Ada. Coba diperlihatkan tadi soal nomor 5 yang C. Ya. Oke, bentar Pak. Atau kalau misalnya ada problem silahkan sama temannya juga boleh dari kelompok 1. Sudah bisa, Harisma? Atau ada temannya yang dari kelompok 1 bisa memperlihatkan ininya? Bisa memperlihatkan hasil pekerjaan untuk nomor 5, terutama yang bagian C? Saya coba ya Pak, share screen. Ya, boleh. Yohanes Adrian. Yohanes Adrian itu... Oh, ini. Bentar Pak. Ya. Nomor 5 yang C. Nah, itu ya. Itu kan tadi disebutkan dayanya ya, 6 watt. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau hitung energinya sama 1 jam, energinya berarti tinggal daya dikali waktu gitu. Waktunya dibawa ke dalam second. Jadi 1 jam berapa ya? 3.600 second. Berarti 6 kali 3.600. Ya, berapa kira-kira?
30 Nah, kali. kalkulator dulu. Ya, silakan. 6 kali 21.600 gitu. Atau Apa itu? Joule ya? ya, Joule. Tapi kalau di KWH kan berapa tuh? Kan Di ada kan kita mainannya KWH. Ya, Kalau di KWH kan berapa ya? KWH berarti kilowatt per hour ya. Ya. Kalau kilowatt per hour itu jadi Ini itu kan 6 watt ya? iya. Berarti kalau di kilowatt kan berarti 6 watt. Watt ke kilowatt, jadi 1 watt itu berapa kilowatt? Kali 10 pangkat berapa sih? Bentar ya. Watt ke meter ke kilometer. 10 pangkat min 10 pangkat min 4. min 4. Dari watt ke kilowatt? 10 pangkat min 3. Min 3 ya. Ya, jadi ini kalau tadi ya, kalau tadi kali 10 pangkat min 3 kWh. Ya, KWH-nya berarti 6 kali 10 pangkat min 3 KWH. Ya, seperti itu. Itu untuk daya yang diberikan sama baterai. Kalau yang disipasi R1, KWH-nya berapa tuh? Kalau 1 jam? Yang disipasi yang B, R1 yang B ya? Berarti 10 pangkat min 3 KWH. KWH. Nah, kalau yang R2? Kalau yang R2 harusnya berapa tadi? 0,5 ya? 0,5 ya, Pak. Harusnya 0,5. R2-nya dikali berapa? R2 berapa tuh? 8 ya, Pak. 8 watt? R2 8 ohm kan? 8 ohm ya. Terus berarti dikalikan 0,5 kuadrat berapa tuh? 2 kali 10 pangkat minus 3 kWh. Oke. Ya. Ya, Pak. Ya, itu selama 1 jam ya. Nah, kalau nanti, tapi ini bukan, tapi memang ini ya, KWH-nya ini saya cuma ngasih sense aja karena sebetulnya nggak berkaitan dengan yang di rumah. Karena yang di rumah atau di pabrik dan lain sebagainya itu kan, atau di lab apa itu namanya, pengolahan pangan dan lain sebagainya itu kan pakai AC ya. Menghitungnya itu pakai arus listrik AC. Tapi nanti ya saat kita beralih ke rangkaian arus listrik bolak-balik, more or less ya, lebih atau kurang penghitungannya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi kita hitung dulu arusnya, kita hitung GGL-nya ya. Kemudian nanti si arusnya itu kan kalau di mana rangkaian arus listrik bolak-balik berkaitan dengan impedansi. Nah, itu nanti yang akan berbeda karena nanti ya kita nggak pakai R. Ya, kalau disipasi atau energi yang dipakai itu memang kita mengalihkannya dengan R, tapi kalau nanti yang berkaitan dengan itu energi yang diberikan gitu ya, arusnya itu nanti harus dihitung disipasinya berapa. Itu kalau di rangkaian arus bolak-balik nanti akan kita eksplor lebih lanjut. Tapi di sini saya mau ya konversi diperkenalkan dulu supaya nggak kagok gitu ya. Karena nanti kita akan hitung KWH yang berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik. Walaupun di sini kita masih berbicara tentang rangkaian arus listrik searah. Oke, terima kasih Yohanes ya. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini kayaknya udah Kirchhoff ya. Oh enggak, ini masih yang rangkaian sederhana ya, rangkaian arus listrik sederhana tapi dikasih grafik ya. Tapi ini dikasih grafik untuk tegangan dan arus pada resistor 1, resistor 2, resistor 3. Nah, untuk yang ini karena pertanyaannya tunggal ya. Apakah pertanyaannya tunggal, maka saya mau minta perwakilan kelompok 5. Kayaknya tadi udah 1 2 3 4 udah dipanggil ya. Perwakilan kelompok 5 Hendarmin, apakah ada di ruang kelas?
Saudara Hendarmin, apakah ada di ruang kelas? Itu ada Pak di Mic-nya rusak. Oh, mic-nya rusak. Oke, kalau gitu saya minta ininya ya. Penggantinya kelompok 5. Oh, Tiara udah pernah sekali. Yang belum, Owen Jason Holly, ada? Owen ada di ruang kelas? Ada di chat Pak. Oh, ada di chat? Ada Pak. Ada trouble? What happened? Oh, ada. Oh ya, silakan. Oh, Hendarmin ada tapi mic-nya nggak bisa jalan. Ya, masih nggak bisa. Ya, maksudnya nggak bisa. Nah, lain kali ini ya, apa namanya, diupayakan supaya bisa berkontribusi. Oh, kalau Owen, apakah ada problem di mikrofonnya? Bener Pak, saya lagi download filenya. Ah ya, baik. Iya, berarti itu harus reschedule ya kelas yang itu. Soalnya Senin sama tanggal 28 sama tanggal 3 tuh libur ya. Bentar. 3 libur apa? Menyepi. Tanggal 3 libur nyepi. Tanggal 28. Oh alah. Sudah. Izin share screen ya Pak? Ya, silakan. Saya yang justru harusnya stop share. Ya, silakan. Sudah terlihat ya Pak? Sudah, silakan. Di sini nomor 6 itu pertama itu ada beberapa rangkaian, jadi harus disatuin dulu. Cari R total dulu, digabungin yang paralel sama yang seri. Jadi ketemu 4,4 kilo ohm. Nah, setelah itu kita bagi pakai rumus VIR, V per R, nanti ketemu I total dulu. Setelah IT itu bukan I arus dikali T ya, tapi arus total. Oh ya. Nah, nanti dari I total itu kan bisa jalan mundur buat cari R di yang kedua. Kemudian dari situ totalnya sekian. Kemudian karena ada proporsi ya karena di titik cabang apa itu titik. Lihat saya di situ ada titik cabangnya itu membelah si arusnya. Ya, arusnya itu ke atas sama ke bawah. Kemudian didapatkan dia itu 10/11 itu berapa? 0,8889 ya? Hah? Berapa? 10 iya 9 koma deh. Ya, 0,9 kalau dibulatkan. 0,9 miliampere. Bentar. Saya juga sambil ini juga. Bentar ya. Tadi kan didapatkan arus totalnya itu 10 bagi itu
Sebentar. 10 per 4,4 itu jadi 25 per berapa? 25 per 11. Per 11. Iya Pak, sama sebenarnya itu 2,27. Sebentar. Oh, 2,5 dikali 4,4 11 ya? Maksudnya hasil pembagiannya sama Pak, 2,27 itu, cuma bawahnya agak jelek. Saya penasaran. Bentar. Saya penasaran. Dikali 2,5 Pak. Dibagi 11. Jadi 2,27. Itu apakah sama dengan, karena GGL-nya itu dari rangkaiannya itu GGL-nya berapa? GGL-nya itu kan 10 ya. 10, sedangkan rangkaian ekivalen resistor totalnya adalah 4,4. Oh ya sama. Ya sama 2,27. Kemudian 2,2. Oh iya, kalau dengan cara yang lain 2,27 dikali, kalau R1 itu berapa? R3 itu berapa ohm? 2 kilo ohm ya. 2 kilo ohm itu kali 2000. Berarti nanti akan saya dapatkan, gede banget ya. Oh. Coba mate. Itu teh 10 volt. 10 volt itu 4,4 itu kilo ya. Itu kilo ya. Oh ya, kilo ohm. Berarti ini saya salah hitung. 10 ohm 10 volt dibagi 4.400 didapatkan 2,27 mili ampere. Kemudian dia dikalikan R3 itu adalah 2 kilo ohm. Nah, berarti dari 10 volt 4,5 voltnya sudah dipakai di 4,5 voltnya sudah dipakai di R3. Sedangkan 10 dikurangi 4,5 itu kan sama dengan berapa sih? 5,5 ya. 5,5 ya. 5,5 volt dibagi R yang mengalir di yang ditanya itu adalah berapa arus pada resistor 2 ya. Resistor 2 itu R2 enggak. R2 berapa ininya? 4. R2 4.000 sama dengan tadi 5,5 dibagi 4.000 itu artinya 1, 2, 3 1,375 ya, sekitar segitu loh ya, 1,3 atau 1,36 1,37 miliampere. Sedangkan yang ditulis sama rekan-rekan kelompok 5 di sini 10 dibagi 11 itu tuh sebentar. 10 tuh 4/10 dikalikan I total ya. I totalnya itu 10 dibagi 11. 10 dibagi 11 miliampere. 0,9 miliampere. Oh, jauh ya. 0,9 miliampere. Oke. Karena ini perhitungan saya sama teman-teman di kelompok 5 ini agak berbeda. Silakan kalau ada dari yang kelompok yang lain, ada tanggapan atau komentarnya untuk nomor 6 ini. Itu yang I2-nya harusnya 6/10 bukan sih, Pak? Kenapa? Yang I2-nya sama dengan 6/10 kali I total.
Karena kan perbandingannya I1 banding I2 sama 4/6. Berarti I2-nya itu 6/10. 6/10. R2, sebentar. 6/10. Yang Anda maksud itu perbandingan I1 dengan I2 sama dengan R2 I1, R2 R1 itu? Sebentar. Itunya benar Pak, yang I2 sama dengannya Pak. I2 sama dengan. I2 sama dengan 6/4+6 dikali total. Oh, sebentar. Kalau begitu ya 6/10 dikali 2,5/11. Ini berapa? 4. Ini jadi 1,5 ya. Oh, sorry, 15. Sebentar. Oh, 25, sorry. 6/10, 25/11. Ini berarti sama dengan 150 dibagi 110 sama dengan 150 dibagi 110 sama dengan oke. Ya, mungkin dari sini ya ininya ya. Kayaknya teman-teman di kelompok 5 harusnya itu 6/10 harusnya ya. Bukan 4/10. Perbandingannya Pak. Ya, baik. 3. Oh ya, betul. Karena gini, coba ya. Ini kan dulu. Sharingnya dimatikan dulu. Saya mau buka PowerPoint-nya. PowerPoint. New slide blank. Pakai yang ini supaya bisa dicoret-coret. Sebentar. Saya masih monolog ini. Saya share screen dari saya. Oke. Ini kan tadi rangkaiannya gini ya. Ini ada R3. Ini ada itu ya. Sorry, ini yang gambarnya saya jelek. Ini R3, R1 ya. R3, R1, R2. Ini GGL-nya. Nah, kemudian ada grafik ya. Ada V terhadap I. Ada V terhadap I. Di mana V sama dengan dari hukum Ohm adalah I dikalikan dengan R. Nah, ini ya ada grafik yang begini, sama begini gitu ya. Ini saya nggak pakai skala, jadi nanti dilihat di ininya di grafiknya atau saya ini aja nih dari sini. Ya, dari sini ini 18,3 ya, 18. Ini 18, ini 3 berarti untuk R1 ini sama dengan V1 per I1 sama dengan ini 18 dibagi 3. Ini sama dengan, ini dalam volt, ini dalam miliampere. Sehingga ini nanti kita dapatkan dia itu adalah 6 kilo ohm ya. R2 adalah sama dengan V2 per I2. Dari grafik itu nanti kita dapatkan 12 dibagi 3 volt dibagi 3 miliampere. Ini sama dengan 4 ya, kilo ohm. Ini R3 sama dengan V3 dibagi I3. Ini sama dengan 6 volt dibagi 3
miliampere sama dengan 2 kilo ohm. Nah, tadi didapatkan R totalnya adalah sama dengan 4,4 kilo ohm. Betul ya? 4,4 kilo ohm. Itu dari satu resistor seri dihubungkan dengan ekuivalen dari R1 R2 gitu ya. Nah, ini nanti arusnya gini ya. Nanti di sini arusnya kan gini. Ini arus utamanya, ini adalah arus 1, ini arus 2. Nah, tadi didapatkan I adalah sama dengan GGL-nya. GGL-nya itu 10 volt. Ya, ini sama dengan 10 volt. Nah, ini 10 dibagi 4,4, ini sama dengan berapa tadi? Sama dengan 2,27. 2,27 miliampere. Nah, ini 2,7. Ini 2,27. Nah, di titik cabang ini dia terpisah, ya terpisah antara R1 sama R2. Nah, tadi ya di kelompok 5 itu pembagiannya adalah seperti yang tadi ya. Aduh, saya lupa lagi tadi nulisnya apa. Tapi pada prinsipnya nih kalau saya pakai cara yang lain, jadi gini. Ini kan GGL 10 volt. 10 volt ini dipakai sama R3, R1 sama R2. Nah, kalau di seri ya, kalau misalnya saya punya ini, kalau misalnya saya ini punya 10 volt, kemudian saya punya R1, R2, di mana R1 misalnya makainya 5 volt, maka R2 ini juga 5 volt. Artinya di sini kan R1 sama dengan R2 ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini kepake 6, berarti di sini kepakainya 4. Nah, dengan demikian, maka ketika saya tahu berapa tegangan yang dipakai sama R3, dengan cara I dikalikan R3 adalah sama dengan V3. V3 ini ya V ini adalah sama dengan 2,27 dikalikan R3 itu tadi 2 kilo ohm. 2 kilo ohm ini sama dengan 4,54 volt ya. Nah, berarti ini kan sisanya kepake nih ya. Sisanya tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2 karena paralel ya. Kalau paralel tegangan di R1 sama R2 ini sama ya. Karena ini dia berasal dari satu titik cabang yang sama. Ini adalah sama dengan 10 volt dikurangi 4,54 volt sama dengan 5,46 volt ya. Nah, ini tegangannya sekian. Nah, sehingga kalau ditanya berapa arus yang melewati di R2, R2 itu dia 4 ini ya, yang ini maka ya udah VR2 dibagi R2 sama dengan berapa tadi? 5,46 dibagi 4.000 ya. 4.000 ohm ini volt, maka nanti akan menghasilkan 1,36 ya. 1,36 miliampere ya, miliampere karena ini volt dibagi sekian ribu ohm ya, atau tadi volt dibagi 4.000 kilo ohm, makanya nanti menghasilkan 1,36 volt. Nah, artinya di I2 ini sama dengan 1,36 miliampere, ini miliampere, maka yang mengalir di sini ini adalah sama dengan berapa? 2,27 dikurangi 1,36 ini 0,9 sekitar 0,9. Nah, dengan demikian miliampere sekitar lah ya, sekitar 0,9. Dengan demikian maka tadi sesungguhnya yang kelompok 5, rekan-rekan kelompok 5 itu ketukar ya, ketukar antara yang
arus yang ke R1 sama R2 gitu ya. Makanya di sini hati-hati. Oke, tapi terima kasih ya, kontribusinya sudah tercatat. Jadi ingat kalau untuk di rangkaian paralel arus itu terbagi, tapi tegangannya itu antara yang satu ya R1 dengan R2 yang diparalelkan itu dia sama. Tapi jadi si tegangan yang dari GGL 10 volt ini nanti dipakai sama tegangan yang ini, tapi kalau seri dia itu malah memakan gitu ya, seperti itu. Oh ya, ada apa ini? Pak, maaf banget tadi wifi saya terputus. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Oke, terima kasih. Ini saya stop share supaya kita bisa move on ke, wah, udah jam segini. Oke, satu pertanyaan lagi deh. Permisi Pak, boleh bertanya tidak ya Pak? Oh ya, silakan. Siapa? Navinda ya? Iya, untuk ya, silakan. Tadi nomor 6, juga dapat yang sama 1,36, tapi saya pakai caranya itu dari yang kalau seri itu kan I-nya sama, jadi saya cari V paralel dulu, lalu karena di V di paralel itu sama, cari I di R2, itu apakah boleh Pak? Diperlihatkan coba. Bisa diperlihatkan nggak? Oh, izin share screen Pak. Ya, silakan. Ini saya stop dulu. Ya, tadi pertanyaannya caranya adalah Anda menghitung dulu yang paralel dulu gitu ya. Gimana? Silakan. Ya, resistansinya R1, R2, R3 more or less sama ya. More or less sama. Kemudian I di R2 itu apa yang ininya R total. R totalnya itu R1, R2 paralel gitu ya. Didapatkan demikian. Nah, R totalnya tadi R3 dengan paralel R1 R2 4,4 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi masih sama. I totalnya 2,27. Ya, masih sama. Yang berbeda di mananya? Di V. Oke, V paralel itu adalah tegangan 60/11 itu kan berarti berapa ya? 5, sekian kan? Iya Pak, tapi ini saya pakai caranya itu. Oh iya. Sampai paralel dulu dari I yang rangkaian serinya sama gitu Pak. Lalu dari karena paralel cari I-nya di R2. Ya. Sebentar. I di R2, I di R2. Oh, I di R2 adalah V paralel dibagi R2. Iya. Didapatkan 1,36 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ya, lebih kurang sama ya. Karena kalau saya itu menggunakan fakta saja bahwa tegangannya itu kan dipakai sama R3 sama paralel R1 R2 yang diserikan dengan R3 gitu kan ya. Makanya didapatkan 10 dikurangi yang barusan ya. 10 dikurangi sebentar, mana sih tadi? 10 dikurangi 4,5 sehingga didapatkan 5,5 sekian. Nah, ini juga sama. Yang Anda tulis di sini I dikalikan arus ya, dikalikan dengan resistansi paralel ya. Itu juga tepat sebetulnya ya. Itu juga tepat. Dan bisa dibuktikan bahwa nanti nilainya adalah sama dengan yang itu tadi, 10 dikurangi tegangan yang dipakai sama R3 ya. Itu nilainya juga sama.
sehingga nanti di bawahnya akan menjadi seperti ini ya. Itu juga tepat, jangan khawatir. Cuman memang apa itu namanya, yang seperti itu kan teknik penghitungan saja. Jadi kadang-kadang ada beberapa rangkaian yang memang kita bisa gunakan dengan cara apa itu namanya, dengan cara ya, jadi sebetulnya yang Anda tulis di sini, yang Owen tadi gunakan sama yang tadi saya perlihatkan di PPT itu sebetulnya ini saja, saling melengkapi saja. Cuman memang apa itu namanya, lebih kepada itu. Karena kalau dari sisi fisikanya sih tidak ada masalah, hanya ini apa itu namanya, kecepatan penghitungan saat ujian. Nah itu aja ya, kecepatan menghitung saat ujian mungkin ada satu cara yang lebih cepat dalam tanda kutip dibandingkan dengan yang lainnya ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi secara fisis ini tepat ya. Yang Owen tadi hanya dari rekan-rekan kelompok 5 itu ketukar aja ya, ketukar bahwa seharusnya dia pakainya yang 6 bukan yang 4 seperti itu. Oke, kayak gitu. Sekarang udah jam ya, sama-sama. Terima kasih. Udah 15 menit lagi. Mau satu nomor lagi atau kita cukupkan saja? Karena sudah mau menjelang pukul 3. Ini gimana? Kalau boleh izin Pak, dicukupkan soalnya mau ada kuis matematika juga buat oh iya, persiapan. Oke, sip. Kalau gitu saya cukupkan saja pertemuan tutorial hari ini. Moga-moga kuis matematikanya lancar ya. Anda kuis matematikanya ini apa yang namanya? Pakai apa nanti, Moodle atau gimana? Ya Pak, sepertinya iya Pak. Soalnya Oke, baik. Saya nggak akan berlama-lama. Silahkan persiapan untuk kuis matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk nomor-nomor yang belum dibahas nanti akan akan diperlihatkan solusinya menjelang ujian, atau saya nanti cari video tutorial dari dosen yang lain yang mungkin nanti juga bisa Anda akses sebagai bahan perbandingan pembahasan soalnya ya. Sebentar. Demikian, ini saya tutup dulu kelasnya.